Alam Bebas bersama saya Uki Wardoyo. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu olahraga yang memadukan antara kecepatan dan menikmati alam, dan apalagi kalau bukan trail running. Nah, kali ini kalau ngobrolnya sendiri juga nggak seru karena aku di sini ditemenin oleh Kang Dadan dan Kang Agi. Nah, trail running ini kan kayaknya lagi hype banget ya. Kita bisa lihat di berbagai media sosial, platform itu banyak banget kayak orang lagi lari. Pokoknya memang peminatnya kan sudah mulai tinggi ya. Terutama trail running ini kan sebenarnya nggak bisa sembarangan ya, karena memadukan antara naik gunung, kecepatan, dan juga target waktu ya. Dan itu sebenarnya sejarahnya itu, terutama sejarah trail running di dunia itu awal mulanya gimana sih? Ya boleh. Kalau saya mencoba, jadi kalau saya tuh kenapa aktif di satu kegiatan, saya suka flashback siapa sih orang yang pertama membuat saya kecanduan, membuat Bang Agi atau Kang Agi ini ikut-ikut lari juga, yang lainnya ikut lari, saya juga suka seperti itu. Ternyata kalau dunia adventure itu negara-negara seperti Amerika, Inggris itu biasanya lebih orang-orang yang adventure lah, yang selalu mencari kegiatan yang risiko tinggi. Jadi sebenarnya muncul di negara-negara tersebut, terutama di Amerika. Kalau yang saya pernah baca, saya pernah tahu, yang pertama kali ada race itu di Amerika, di San Francisco, yang khusus ada race lari dilombakan, yaitu lombanya itu Depsi. Jadi lombanya nggak jauh sih, jaraknya nggak hanya 7, sekian mil lah, 7,6 mil. Itu di Taman Nasional di sana. Nah, di situ yang saya bayangkan pasti mereka melakukannya dengan kondisi yang belum semodern sekarang peralatannya, gitu kan. Dari situ berkembang, baru tahun 1090-an itu muncul asosiasi. Biasanya seperti itu, perkembangan sebuah kegiatan di alam terbuka itu kalau sudah muncul dari komunitas-komunitas pegiat, pasti akan muncul namanya asosiasi atau federasi lah, yang mau mengumpulkan mereka sesama hobi. Harus ada induknya, harus ada organisasinya yang mengatur pasti masalah keselamatan. Intinya mereka akan mengatur tentang keselamatan, peraturan dan segala macam ketika melakukan, baik ketika akan race ataupun ketika dia melakukannya, karena masih keselamatan nomor paling utama. Nah, biasanya asosiasi tersebut yang mengatur dan menentukan boleh dan tidaknya peralatan apa segala macam. Ya, di Amerika muncul asosiasi Amerika Trail Run, di Inggris juga ada, sampai yang terakhir ada ITRA ya. ITRA itu yang terbaru itu yang mengasosiasi internasional, jadi semua menginduk ke sana di ITRA. Nah, itu tahun 90-an sekian lah, itu muncul. Ini perkembangan seperti itu. Kalau saya simpulkan sih, perkembangan trail ini ada dua zaman. Zaman klasik, zaman modern. Perbedaannya apa itu, Kang Dadan? Zaman klasik itu yang tadi itu saya bilang, pasti larinya adalah seadanya dari sisi peralatan gearnya. Pastilah belum ada yang ngebayangin produk yang cocok. Dia akan uji coba dengan sepatu road dulu atau sepatu apa, mungkin kadang-kadang pakai sepatu trekking apa untuk lari. Gitu kan? Sepatu ini ya, trekking gitu? Iya. Oh. Mungkin bisa jadi ya? Kan, karena dia awalnya dari hiking kan, perkembangan trail itu dari hiking sama trekking kan. Hiking sama naik gunung lah. Kemudian dia pengen lebih cepat, lebih apa, jadi dengan berlari. Kan gitu kan? Ketika berlari akhirnya percepat-cepat, paling cepat siapa ya buat lomba. Gitu kan, itu perkembangan secara rasional di dunia race, di dunia lomba. Dari situ kemudian muncul asosiasi, maka muncullah produk-produk. Nah, itu modern. Ketika muncul asosiasi, maka akan didukung oleh produser outdoor equipment. Dia akan membuat produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan berlari tersebut. Karena kan beda di road sama trail kan. Pasti sepatunya harus punya grip yang bagus, gitu kan. Jangan mudah rusak, segala macam kan. Pakaiannya juga yang lebihnya apa segala macam. Bahkan sekarang harus ada face-nya. Nah, itu modern. Jadi perkembangan modern itu di 1990-an sekian lah ke sini. Itu zaman modern. Kalau zaman klasik saya kebayang lah mereka pakai ya kan? Klasik itu gayanya udah hayu aja pokoknya seadanya. Modern itu yaitu klasik itu sebelum produk-produk atau sebelum aturan-aturan dan ketentuan dibuat. Itu klasik.
Kalau modern itu sudah ada yang mengatur, sudah yang menentukan, kemudian ada standar-standar dari gear peralatan. Begitu sih, Mbak. Oh, jadi gitu. Berarti memang trail running itu awal mulanya daripada mencoba karena merasa tertantang, kemudian banyak peminatnya, terus terbentuk asosiasi, kemudian ada standarisasi, akhirnya ada perkembangan outdoor equipment yang untuk menunjang kegiatan trail runningnya seperti itu ya, dari klasik ke modern. Kalau dari Kang Agi, apa ini tentang sejarah yang di dunia? Iya, kalau saya sih ngelihatnya ada dua ini ya. Jadi ada yang dari kegiatan mendaki gunung, dari hiking, ada yang sebenarnya kalau di cabang olahraga lari itu kan ada namanya cross country ya. Cross country itu sebenarnya sama dengan trail running, hanya dia nggak setinggi trail running. Karena kalau trail running sendiri juga nanti di atasnya akan pecah lagi tuh. Ada namanya sky running sama mountain running gitu. Jadi kalau sky running itu memang cuma lari sampai puncak, habis itu udah turunnya nggak dilombakan gitu. Di Indonesia udah mulai tuh beberapa event saya lihat tuh ada skyrun di mana gitu. Ada juga yang trail running atau mountain running ya, jadi dia larinya hilly, jadi dia naik turun. Nah itu lebih mirip ke cross country gitu. Jadi mungkin ya tadi Kang Lanang jelasin yang dari klasik itu dari orang karena kalau lari road itu kan udah jauh lebih dulu gitu ya, makanya ada maraton itu kan orang lari 42 kilo itu kan udah jauh lebih. Nah dari lari itu kemudian ya kan banyak cabangnya, salah satunya cross country, itu larinya naik turun bukit gitu. Itu kemudian naik lebih tinggi lagi, jadi ada trail running. Kalau di Eropa kan yang jadi kiblatnya trail running itu adalah UTMB, Ultra Trail du Mont Blanc. Jadi itu istilahnya apa ya, kalau orang kita tuh naik hajinya trail runners lah gitu. Karena trail running ini nggak seperti maraton atau seperti lari 5K, 10K, itu kan dipertandingkan di Olimpiade. Nah, UTMB itu seperti Olimpiadenya trail runners gitu. Jadi itu ajang paling bergengsinya, atlet-atlet dari seluruh dunia, atlet-atlet dari berbagai macam brand sponsor itu bertandingnya di UTMB itu gitu. Memang kalau kita ya masih agak belakangan lah gitu ya, tren ini udah mulai naik tapi ya agak ketinggalan gitu dibanding yang di luar sana. Iya sih. Aku UTMB juga nontonin sih, itu seru sih. Yeah. Kalau biasanya kalau perlombaan kan mungkin kendaraan atau apa. Kalau ini lihat kemampuan manusia kan benar-benar diuji di situ, Bang. Iya sih, keren. Nah, kalau di Indonesia sendiri nih, awal mula trennya bisa masuk itu gimana ya? Oh ya boleh. Iya, kalau saya lihat sih di Indonesia sebenarnya trail running udah dilakukan cukup lama juga. Cuma dulu namanya belum trail running gitu. Saya ingat waktu tahun 2000-an gitu ya, ada lomba namanya Kompas Trekathlon gitu ya. Itu sebenarnya sama trail running, hanya peralatannya belum sekompleks sekarang gitu. Kalau sekarang kan udah ada running vest, udah ada makanan yang ada gelnya gitu. Kemudian sepatunya ada sepatu yang khusus. Kalau dulu sepatu yang dipunya aja gitu ya, mungkin sama dengan zaman klasik dulu ya. Kalau kebut gunung gitu. Iya gitu. Jadi kalau di Eropa, Amerika klasiknya 90-an sebelumnya, kalau kita di 2000 itu masih klasik gitu. Jadi sepatunya masih kadang pakai sepatu road biasa, kadang pakai sepatu hiking gitu. Karena memang waktu itu di Indonesia belum banyak produsen atau brand yang masuk untuk trail running gitu. Tapi kegiatannya sebenarnya sama, lari, naik turun. Kalau dilakukan sekarang mungkin nama lombanya jadi trail running, karena itu dulu belum ada trail running, namanya trekathlon gitu. Kemudian juga ada lomba lari lintas alam, itu kan juga sama sebenarnya. Rutenya pun bahkan beberapa rute itu yang sekarang dijadikan lomba itu adalah rute-rute yang dulu dijadikan lomba lari lintas alam, cuman namanya dulu yaitu lomba lari lintas alam atau kebut gunung, belum trail running gitu. Kalau di trail running rasanya 2010-an ke atas ya. 2013 ya, lah karena baru mulai muncul event-event trail running, ya foundernya ya salah satunya Kang Hendra ya, ada Kang Aki gitu ya yang memperkenalkan trail running. Kemudian mereka membuat lomba-lomba trail running di Indonesia gitu.
kayaknya 2010-an ke atas lah. Berarti di Indonesia sendiri ternyata ya Egerian juga mengalami perkembangan modern, klasik dan modern. Kalau dulu mungkin namanya yang trekathlon, terus lintas alam, kebut gunung. Ternyata kalau sekarang memang sudah berkembang terutama di 2010 ke atas sudah menjadi trail running. Kalau dari Kang Dadang sendiri gimana nih dengan tren masuknya itu? Kalau trail running itu sebenarnya gini, secara pribadi saya melakukan olahraga lari di Singer Trail ke gunung ke bukit itu awalnya untuk mempersiapkan diri naik gunung, oke? Ya, melakukan ekspedisi ke sebuah gunung yang akan kita lakukan, gitu kan? Kita harus nyaman nih kalau ketika di gunungnya. Nah, salah satunya adalah latihan. Latihannya itu larinya ya harus menyesuaikan dengan yang akan kita naki. Ya. Itu sebenarnya trail running, tapi untuk kebutuhan naik gunung. Tidak untuk lomba, tapi mempersiapkan naik gunung dengan lari di perbukitan, di jalan-jalan setapak, bahkan ada simulasi naik gunung juga. Misalnya kalau kita mau naik gunung ke daerah Himalaya ketinggian 4000 apa segala macam, ya kita latihannya lari di Surya Kencana, dari Cibodas ke Gunung Gede. Itu sebenarnya trail running dulu. Dulu itu dilakukan, cuma belum untuk race, untuk lomba, hanya untuk mempersiapkan. Peralatannya juga bukan peralatan seperti sekarang, alat tari sepatu seadanya, kan paling pakai sepatu jogging apa segala macam seperti itu, Mbak. Jadi perkembangan trail running akhirnya menjadi satu lomba atau menjadi apa ya sekarang masyarakat itu ya karena satu ada support yang di luar sudah berkembang, kemudian kita lihat biasanya gitu kan. Iya. Kita ngelihat di luar kok berkembang bagus segala macam, udah kita buat ikut. Nah, dapat itu hal-hal inspirasi ikut-ikutan yang positif kan. Berkembangnya seperti itu di Jepang, di Asia lebih maju dari Indonesia gitu kan. Asia itu apa segala macam lebih duluan dibandingkan Indonesia. Orang-orang Indonesia kayak Kang Hendra apa segala macam ngelihat di luar, dia ikut keluar kan, itu kan ikut lomba di luar sehingga dia balik mengembangkan di Indonesia, buat event di Indonesia gitu. Itu sih yang paling membuat ini berkembang, yang tadi itu ketika ada kemudahan datangnya barang-barang dari luar, alat-alat itu. Saya sangat menyesalkan kenapa produk Indonesia sendiri tidak, dalam tanda kutip ya, Belum. Kalau sekarang udah ada loh. Ya dulu. Kalau dulu sudah ada orang yang berpikir, tapi memang perkembangannya seperti itu. Itu perkembangannya seperti itu. Ya sekarang saya berharap sih ada produk Indonesia yang bisa terjangkau oleh para pelari ya yang belajar atau yang baru mencoba atau mungkin yang sudah menekuni juga ya. Mungkin lebih baik lagi kan, ini perkembangan seperti itu. Iya. Jadi perkembangannya seperti itu, Mbak. Ada perkembangan dari ya, di Indonesia sekarang juga ada asosiasinya kan, ada komunitas. Nah, itu komunitas-komunitas itu sangat mempengaruhi perkembangan. Menjamurnya komunitas di setiap kota, komunitas trail running itu membuat berkembang dengan pesat. Jadi sebenarnya komunitas itu adalah aset kalau mau mengembangkan itu. Iya, karena kalau komunitas trail running itu kan juga sebenarnya bisa merangkul teman-teman yang baru mencoba juga kan. Kadang kan kalau kayak aku gini yang masih pengen belajar, harus banyak bertanya-tanya, itu kan kita harus bisa ke komunitas atau enggak bertanya ke yang lebih mumpuni gitu kan ya. Berarti. Jadi memang benar, komunitas itu adalah wadah orang yang mau memulai untuk lari. Iya. Jadi dia bisa tanya, tahu sepatunya, bajunya. Iya, bisa sharing-sharing sharingnya, pengalamannya. Iya. Baru diarahin di komunitas ini kan kirim ke race ini, oke kamu kategori ini dulu ini. Nah, berkembang itu racun virus yang bagus. Ini diposting, dibikin flyernya itu ya, ikut race berapa orang dari komunitas ini. Iya kan gitu kan. Jadi ya bagi saya sih main dengan komunitas siapapun mengasihkan. Iya. Dan komunitas itu adalah aset lah buat mengembangkan olahraga. Benar-benar. Karena di komunitas itu bisa terjadi regenerasi ilmu juga ya. Bisa ke yang teman-teman yang baru memulai juga. Nah, kalau untuk akhir-akhir ini nih habis ada kegiatan trail running apa ini? Mungkin latihan bersama komunitas atau mungkin juga habis ngadain acara trail running? Bisa Kang Anggi dulu jawab. Kalau latihan bersama, kebetulan Sabtu kemarin kita habis latihan bersama di Sentul, karena saya kan ada komunitas, tapi itu sebenarnya latihan bersama lintas komunitas lah. Jadi kita undang komunitas mana aja yang mau ikutan latihan bareng gitu. Jadi kalau di Bandung kan ada Bandung Explorer, kalau di Jakarta
dan sekitarnya ada namanya Detrak gitu ya, Depok Trail Running Academy gitu. Ya saya salah satu foundernya. Kenapa waktu itu juga bikin Detrak, karena belum ada wadah. Kalau komunitas lari road itu kan banyak, setiap universitas, bahkan fakultas, kadang jurusan itu punya running community gitu, tapi road gitu. Cuma kalau running community yang fokus ke trail running itu agak jarang gitu, walaupun sama-sama lari tapi beda gitu, latihannya beda, lari road sama lari trail gitu. Jadi kemarin Sabtu kita bikin latihan bersama di Sentul. Kemudian kalau race, ya kalau latihan bersama nanti hari Sabtu besok juga kita akan melakukan latihan bersama di Eger Kuningan. Wih, Ya akan ada beberapa sih, karena kalau latihan rutin setiap Sabtu kita bikin latihan rutin. Tempatnya berpindah-pindah gitu ya. Kadang di Gunung Gede, minggu sebelumnya juga sebelum ke latihan bersama yang di Sentul, kita latihan bersama di Gunung Gede. Terus kemarin latihan bersama di Sentul. Nanti Sabtu besok latihan bersama di Eger Kuningan, sama rencananya tadinya sih mau naik Cermek, tapi Cermeknya tutup, jadi lagi cari tempat latihan yang lain gitu. Iya, penting banget sih kalau untuk latihan rutin itu buat menjaga stamina juga ya, biar Betul. nggak apa namanya turun gitu ya. Kalau Mm-mm. misalnya kita latihan yang nggak rutin itu kan lama-lama performanya turun. Apalagi kalau misalnya ada persiapan race itu biasanya juga bakal lebih sering juga ya latihannya. Iya, apalagi ini kan sebenarnya karena bulan puasa gitu ya. Kalau latihan sendiri tuh Malas males mulainya. Iya, kalau latihan Aduh. sendiri aduh. Relate sih. Ya, kalau latihan bersama tuh kan Iya, ya semangatnya bersama semangatnya juga beda, ya. gitu. Makanya selama bulan puasa ini kita banyakin latihan bersama, karena kalau ini ya together we achieve better gitu ya. Kalau sendiri aduh aus males berhenti. Together we get stronger Iya. ya. Iya. Iya benar. Jadi gini, komunitas itu harus punya program. Punya program tuh tidak hanya ayo lari hari ini, nggak dadakan. Dia harus membuat program. Satu misalnya yang tadi Kang Agi bilang, hari Sabtu tanggal sekian atau sebulan sekali kita nge-trailnya kemana, keluar ke gunung, atau seminggu sekali ada di satu lingkungan yang kita lari. Kenapa itu perlu? Agar kita ya kita bisa sering ketemu dengan mereka, jaringan kedekatan lebih dekat lagi. Karena trail running itu bullshit lah dilakukan lo sendiri, harus perlu teman asli. Iya sih. Nggak bisa dilakukan lo sendiri, nah kecuali kalau dia sudah hafal jalurnya udah berkali-kali. Tapi kalau memang belum, itu wajib harus ada Iya. minimal berdua, karena takut ada apa-apa segala macam, itu saya punya. Nah komunitas itu bagi saya adalah teman sehat. Iya, Teman setuju. sehat, teman ngobrol gitu kan, teman berbagi pengalaman, teman ya segala macam, yang punya sama satu hobi yang sama. Tapi di komunitas itu akan muncul kelompok-kelompok tersendiri, itu hal yang wajar. Misalnya orang yang punya minat untuk trail running, ya trail running, dia akan membuat program sendiri. Yang road biasanya seperti itu. Kalau itu komunitasnya secara keseluruhan. Tapi ada komunitas beberapa yang memang dia khusus di trail, ada. Tapi kebanyakan ya komunitas itu akan muncul lingkaran-lingkaran kecil sesuai minat dan keinginannya. Dan ritme yang sama Ya, juga. sama ritme, frekuensi yang sama, Ya. bisa gitu. Klik-klik ya. Klik-klikan itu nggak apa-apa bagi kita, itu oke-oke aja gitu kan. Ada sebutnya tim gunung lah, ini tim jalan raya, segala macam, bagi saya sih oke-oke aja di komunitas. Makanya saya kadang-kadang kalau mau di road ya ikut gabung komunitas ini, kalau mau nge-trail dengan komunitas ini. Ya itulah komunitas, kalau kita bicara komunitas, jadi ya mengasihkan lah. Nah, itu dia Egerian, buat Egerian yang pengen belajar trail running atau mau gabung trail running atau mencoba hal-hal baru yang lebih challenging, bisa untuk mencari teman-teman komunitas trail running terdekat, atau cari temen, atau sering-sering berbagi pengalaman dengan teman-teman trail running biar bisa membantu dalam proses pembelajaran untuk trail running. Nah, ini aku juga ada pertanyaan. Kira-kira habis ini bakal ikut event trail running race gak sih? Itu dong. Iya, ada sih. Ada beberapa event yang terhambat ketika Covid. Itu beberapa event saya sudah beli siapin tiket apa segala macam sehingga Covid. Sebenarnya
saya tuh ya ikut race-nya bukan seperti Om Agi, dia ngejar podium. Podium, dia naik podium terus. Tapi podiumnya nggak dapat masalahnya gitu. Kalau aku sih ngejar finish, ngejar sesuatu yang menantang, yang belum orang pernah gitu kan. Saya tuh tahun kemarin sebelum COVID itu udah pernah denger ladak Ya. itu di ketinggian 4.000, 5.000 kita lari, ada maraton, ada yang ultranya 70 itu. Gue sempat ke sana, sebelum itu kayak ngelihat suasana seperti apa sih. Saya sampai sempat survei dulu. Betul ada tiket. Sudah sempat ke ladak. Ya, ladak dulu. Wah, gimana pengen nih ada sesuatu itu maraton di ketinggian 4.000, 5.000 meter kan. Iya, beda. Oksigennya juga rebutan gitu kan. Dengan pelari lain tipis. Itu obsesi saya. Jadi karena COVID ya udah batal. Tahun ini ada sih mereka muncul, tapi kan persiapan ya habis COVID kan itu harus persiapan panjang, sehingga mudah-mudahan tahun depan itu yang menjadi saya pengen ada sensasi berlari di oksigen yang tipis, seperti apa, karena sewaktu ke ladak saya nyoba juga ya ternyata ya apa ya benar-benar beda ya gitu. kayak badan tuh kesemutan gitu kan, karena saya coba lari jogging biasa itu cuma dapat 20 kilo pun udah emang nggak berkeringat itu, tapi Ya, tetap ya beda itu saya mencoba itu. Jadi ya berlari di 4.000 dengan 60 sampai 70 kilo itu masih jadi obsesi saya. Mudah-mudahan tahun depan kalau ada Ya, kalau ada amin. sponsor, Ya, semoga bisa deh balik Kang lagi. Dadang. Pokoknya tahun depan lah ya, saya tunggu Kalau itu. ada- Saya tunggu beritanya itu Mudah-mudahan. ada. Kalau dari Kang Agi, Kalau lomba yang akan dalam waktu dekat diikuti bulan Mei, nanti saya ikutan lomba Rinjani 100 apa? 100, tapi saya mau ikut yang 160. Weh. Karena yang 100 saya udah pernah juara. Yang bulan Gitu ya. Enggak, karena itu kategori baru. Tahun itu baru mulai tahun lalu, tapi tahun lalu berhalangan ikut, jadi baru mau ikut tahun ini. Kemudian itu bulan Mei, kemudian nanti Juni saya bukan mengikuti race, tapi saya bikin race di Dieng. Kemudian nanti Agustus saya ikutan lomba lagi di Chamonix, UTMB PTL 300 kilo. Sementara sih baru itu yang didaftar, tapi kadang-kadang saya kalau ini ya tiba-tiba daftar aja gitu. Random pengen daftar Iya, aja gitu. kadang- Yang penting berani daftar dulu urusan. Ya, kadang diundang, kadang gitu? diundang. Oh, Kan ya? kalau sekarang lebih banyak mengikuti race by invitation, jadi diundang ikut ini, ya ayo gitu, ya ikut aja gitu. Cuma yang baru daftar sih 2 itu, selebihnya ya nggak tahu sih, nanti tergantung inilah, kalau Bandung kali diundang nanti. Bandung nggak nanti Ditunggu ada. loh undangannya loh Kang Saya Dadang. sebab bukan ada yang lebih berwenang dan saya juga nunggu undangan. Gitu. Terus tadi terkait lomba yang di ketinggian, saya pernah ikut lomba di ketinggian juga di Mount Elbrus di Rusia. Oh iya yang itu ya. Itu larinya dari 3.800 sampai 5.700. Itu memang beda banget, beda banget sih Iya. itu, karena waktu sampai ketinggian 5.000, karena saya masih agak cukup sering kalau 4.800, 5.000 kan suka kekartan, jadi tubuhnya mungkin paru-parunya agak sedikit menyesuaikan. Tapi begitu 5.000 ke atas, waduh, boro-boro lari napas aja, aduh gitu. Jadi, sampai 5.000 saya ke 1, begitu habis itu, waduh udah deh, nggak bisa lari, jadinya jalan aja, finish ketiga lah gitu. Cuma emang beda banget. Karena kita kan orang tropis, apalagi saya lebih seringnya di Jakarta. Mungkin kalau orang Bandung agak mendingan kali ya, sehari-harinya berada di ketinggian. Kalau saya kan di Jakarta 0-100 meter, kalau mau tinggi naik gedung kali baru agak tinggian gitu. Jadi pasti adaptasi tubuhnya agak lebih effort lah gitu. Cuma ya kalau ikut lomba di ketinggian memang kita harus Prepare-nya kuat. waktu lebih lama gitu. Kayak besok saya PTL itu juga kan lumayan tinggi ya, startnya di 1.600, 2.000, highest pointnya 3.200 gitu.
Tapi memang harus lebih dulu di sana karena selain aklimatisasi sama oksigen yang lebih tipis sama temperatur gitu. Temperaturnya kan beda. Kalau di sana jauh lebih dingin gitu. Makanya itu juga salah satu ide kenapa saya bikin lomba di Dieng, karena itu lebih mendekatkan suhunya dengan lomba-lomba di luar. Terutama kalau yang mau ikutan UTMB ya, UTMB kotanya Chamonix 1.600 sampai 2.000. Dieng kan juga gitu, 2.000 gitu. Dinginnya nggak sama persis tapi lumayan lah dingin. Ya, aku inget kok iklannya itu kan merasakan sensasi seperti di Chamonix gitu ya. Itu dia. Iya, itu berarti kalau misalnya kita mau ikut trail running di yang ketinggian yang di atas 4.000, 5.000 itu biasanya rata-rata persiapan minimal itu berapa bulan? Minimal. Tergantung orang ya, tergantung persiapan apa segala macam. Kalau dari sisi teori ya olahraga, kebetulan saya dulu kuliah di pendidikan olahraga. Jadi pendidikan olahraganya olahraga rekreasi. Jadi saya pilih sekolah pun sesuai dengan yang hobi, jadi olahraga rekreasi. Itu konsep latihan itu minimal 3 bulan kita harus menghadapi sebuah event yang memang kita ingin performanya lah sempurna gitu, artinya tidak cacat, tidak cedera, kitanya nyaman, finishnya istilahnya finish apa cantik ya, Finish full senyum. full senyum apa segala macam 3 bulan lah itu. Tapi tergantung juga kita mau kemana. Kalau yang berat-berat ya mungkin harus lebih dari itu, dari lebih 3 bulan minimal. Itu 3 bulan tuh ya kita harus terprogram. Kalau perlu kita panggil coachnya agar kenapa perlu coach, yaitu untuk kontrol program ini dan biar kita disiplin dengan program latihan itu. Dan ya saya bilang tidak sendiri. Kalau memang sendiri ya harus harus sering-sering ngobrol. Harus ngobrol dan harus dengan resiko ya. Riset itu ya. Riset. Nah itu Egerian, buat yang pengen ikut event trail running itu ada beberapa tipsnya. Yang pertama daftar dulu aja. Ya, seperti yang Kang Agi, berani daftar. Dan yang kedua jangan lupa ada persiapannya paling nggak minimal 3 bulan biar bisa dapat peak performance-nya juga ya. Nah karena ini kan tadi kita udah bahas masalah sejarah, terus kita bahas juga tentang benefitnya bisa ikut komunitas trail running. Nah sekarang aku mau tanya tentang progres perkembangan dunia trail running di Indonesia itu seperti apa sih sekarang? Udah sampai mana tahapnya? Kalau tadi kan bilangnya kita baru memulai di tahun 2010. Nah sekarang kita udah di 2023, itu progresnya udah sampai mana? Progresnya gini, kita ngelihat ada satu asosiasi nggak yang ada di negara kita, atau ada sesuatu yang yang mewadahi lari ini nggak di Indonesia, gitu kan? Sekarang ada ya, Om Agi ya? Ada. Walaupun muncul dari berapa tahun, 4 tahun yang lalu ya, 4 atau 5 tahun. Ya ini kan udah pengurusan kedua. Pengurusan kedua, artinya itu muncul pun karena dari komunitas yang muncul, beberapa komunitas sehingga mengatakan wah kita perlu nih ada satu asosiasi yang mewadahi para pelari trail running ini untuk kedepannya seperti apa, karena kita pun harus dilihat di mata dunia dong Indonesia. Pasti. Kan ya gitu kan? Iya. Maka munculnya Asosiasi Lari Trail Indonesia, ALTI itu yang sekarang lagi giat-giatnya. Artinya ketika ada ALTI itu sebenarnya wadah itulah yang akan mengangkat perkembangan kedepannya dunia trail running. Seperti sekarang Indonesia sudah mau ikut yang kedua kali ya kejuaraan dunia ya. Kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia trail running. Kemarin di Thailand, yang kedua di Austria. Iya, Artinya bahwa Indonesia pun benderanya udah berkibar walaupun belum masuk. Artinya kita udah muncul lah. Perkembangan kedepannya kalau saya sih positif ketika ada ALTI tersebut. Dan ALTI tersebut harus ngelihat bahwa dia muncul dari komunitas dan harus memperhatikan komunitas-komunitas yang ada gitu, yang ada di Indonesia. Itu. Karena ALTI lahirnya dari komunitas. Kalau saya baliknya gitu. Bukan ALTI dulu yang tapi dari komunitas, tapi komunitas dulu yang bergabung semua pengurus ALTI adalah dari komunitas kan Kang? Betul. Dari komunitas, dari orang-orang pembuat yang race organizer, race director, apa segala macam mengumpul di ALTI. ALTI itu yang membuat ketentuan sebuah lomba atau race berkiblat ke standar internasional yang akan diterapkan Indonesia. Oh gitu. Berarti keren juga ya ternyata
di Indonesia tuh perkembangannya tuh sudah mulai standarnya internasional juga ya, karena dengan adanya asosiasi yang mungkin lahirnya juga dari komunitas-komunitas yang ada, tapi itu memang sebagai wadah untuk standarisasi race biar juga aman dan nyaman juga untuk para pesertanya juga ya. Iya. Kalau dari Kang Anggi ini Iya. bagaimana? Sebenarnya kalau dibilang standar internasional, udah banyak race-race kita yang berstandar internasional. Jadi kan yang tadi saya bilang UTMB itu kayak kiblatnya olahraga trail running. Indonesia sebelum UTMB merubah sistemnya gitu ya, karena ada perubahan sistem di UTMB. Indonesia tuh udah punya beberapa race yang qualifying untuk bisa berlomba di UTMB. Gitu, ada GP 100, ada Rinjani, ada BTS, ada Mesa Stila, gitu ya, Bandung 100 juga rasanya. Masuk, Iya, masuk. jadi ada beberapa race yang karena kan kalau untuk ikut UTMB itu kita harus ngumpulin, kalau dulu namanya poin. Kalau sekarang udah rubah jadi namanya pakai running stone. Kalau dulu pakai sistem poin, jadi kita harus ngumpulin poin 12 poin dari 3 race untuk bisa mengikuti UTMB gitu. Atau poin yang lebih sedikit untuk mengikuti kategori yang di bawahnya, karena ada 5 kategori kan, ada OCC, CCC, TDS, UTMB, TTL gitu. Nah itu ada race-race yang di Indonesia udah berstandar internasional. Bahkan pelari-pelari dari luar negeri, terutama yang dekat-dekat lah ya, kayak dari Thailand, dari Malaysia, Filipina, Singapura, itu pada datang ke Indonesia untuk berlomba gitu. Karena di negaranya belum ada. Justru lebih banyak di Indonesia race-race itu gitu. Nah kemudian si UTMB merubah regulasinya, sekarang pakai sistemnya running stone. Jadi nggak ada sekarang di Indonesia ini race yang bisa mendapatkan running stone buat UTMB. Gitu. Jadi nggak ada sekarang race di Indonesia yang kalau kita ikuti itu bisa untuk kita ikut ke UTMB. Itu kasarnya kayak gitulah gitu. Perbedaannya yang UTMB point sama running stone itu apa? Mereka rubah sistemnya. Kalau dulu pakai sistem poin, itu hanya jadi si race organizer mengajukan ke UTMB untuk menjadikan race-nya sebagai qualifying race buat UTMB. Nanti ada persyaratannya pasti tuh, harus begini. Kalau begitu disetujui, oke, jadi race itu kalau kita menyelesaikan lombanya kita dapat poin. Tapi kalau sekarang dirubah, jadi sistem lomba untuk bisa dapat poin running stone UTMB itu hanya lomba-lomba yang diselenggarakan langsung oleh UTMB. Jadi kita harus beli license-nya. Gitu. Kalau dulu nggak perlu beli license, kita hanya ngajukan race kita seperti ini, nanti mereka akan verifikasi, kalau oke, kita bisa jadi qualified. Kalau sekarang kita harus beli license-nya gitu. Belum ada race di Indonesia yang punya license UTMB. Paling dekat kalau orang Indonesia mau dapetan itu dapat stone di Thailand. Thailand tuh sekarang punya 2 race. Jadi dulu orang Thailand lomba ke Indonesia untuk dapat, sekarang kebalik, kita harus lomba ke sana untuk bisa dapat gitu. Ini sebenarnya peluang kalau secara ini ya, secara perkembangan trail running sama secara bisnis. Karena kalau event sudah by UTMB, itu orang dari mana-mana dia akan datang. Yang tahun lalu bulan Desember, Doi Itanon, orang Indonesia mungkin ada lebih puluhan lah ikut lomba ke sana, karena ya kalau mau ikutan UTMB harus ke situ yang paling dekat gitu. Nah ini mudah-mudahan nanti ke depannya Indonesia tuh punya race yang by UTMB, karena ya biar mempermudah kan, kalau kita ikut lomba harus ke luar negeri dulu supaya bisa ikut, itu kan costnya gede gitu kan. Kemudian juga kalau misalkan kita punya race di Indonesia yang by UTMB, itu secara pendapatan pasti juga ini, karena orang akan datang dari mana-mana, orang akan datang. Doi Tanon tahun lalu itu race perdana, race kedua gitu, pesertanya 5.000 gitu, 5.000 orang kan, kebayang tuh kalau 5.000 wisatawan datang ke Indonesia untuk mengikuti perlombaan, berapa uang yang berputar gitu. Cuma ya mungkin itu yang belum dilihat gitu ya, karena memang beli license-nya juga nggak murah, Pasti. Saya lagi coba untuk bisa apply itu gitu. Cuma memang ya tinggi ya. Persyaratannya banyak, biayanya juga nggak dikit gitu.
memang harus ada dukungan pemerintah, karena kalau yang UTMB yang Thailand itu 2 yang beli governmentnya gitu, pemerintahnya. Kalau kita kalau buat pemerintah sih harusnya nggak gede sih uang itu gitu. Cuma kalau buat kita komunitas beli license ya lumayan. Jadi balik lagi bahwa pemerintah pun perlu mendukung ini, mendukung dari sisi mendatangkan pelari dan wisatawan. Sebenarnya bisa kerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Kemenpora. Betul. Iya, itu sih kita itu ya nantilah ini pengurus pusat ALTI yang harus mendekati on the way. harus mendekati itu dua kementerian itu. Nah, jadi Egerian ternyata perkembangan trail running di Indonesia itu bisa bilang awalnya tuh lebih dulu dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara ya. Cuman karena memang kiblatnya trail running race yaitu UTMB itu ternyata terjadi perubahan regulasi, malah akhirnya negara tetangga sebelah nih yang lebih dulu gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu sebenarnya udah progres yang cukup kalau aku bilang cukup signifikan, cukup cepat karena kan baru masuk juga di 2010 ya. Nah, kira-kira nih langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengembangkan trail running lebih luas lagi mungkin untuk 5-10 tahun ke depan gitu, ada nggak? Beli license UTMB. Udah kejawab ya. Betul, karena gimana pun ya itu seperti kiblatnya lah gitu ya. Kalau kita bisa punya race, saya inget banget dulu sebelum regulasi dirubah, race-race di Indonesia tuh pesertanya banyak gitu. Karena ya satu memang kita punya gunung-gunung yang indah gitu ya. Rinjani, siapa yang nggak tahu Rinjani itu kan termasuk salah satu gunung terindah di dunia kan gitu ya. Bromo Tengger Semeru gitu. Ya cuma kan orang kan kesini bukan cuma dia mau sekedar lari menikmati pemandangannya kan, kalau bisa dapat poin atau bisa dapat stone lumayan dia sekali nyelam sekalian minum air gitu kan. Gitu. Nah itu saya yakin kalau kita bisa punya race yang by UTMB, Indonesia tempatnya banyak. Kemarin ngelihat teman-teman yang lomba di Thailand, aduh itu race-nya ya mohon maaf kalau di sini kayak race di Sentul lah gitu ya. Jauh kayak sama Rinjani, Bromo Tengger, Bandung sama gunung-gunung di Indonesia jauh, di sini tuh jauh lebih indah karena ya kita lomba di UTMB pun selain itu lombanya challenging kan, memang kita lari dikasih pemandangan Mont Blanc yang indah, danau yang indah gitu, jadi kita capeknya kebayar lah gitu ya. Kalau lomba capek pemandangannya gitu, aduh kayaknya walaupun finish ataupun juara kayaknya kurang lah, ada yang kurang lah gitu ya. Itu sih mungkin kalau kita bisa bikin lomba yang berstandar internasional gitu pasti bakal lebih mantap. Iya sih, sangat menarik. Kayak dulu aja kayak Rinjani 100 saja itu kan banyak banget juga ya wisatawan dari luar. Betul. Dan mereka kayaknya ampun-ampun juga itu ya, walaupun view-nya bagus banget ya. Bromo Tengger Semeru BT itu yang pertama, wah gila itu. Kemudian ada Mr. Stila ya, Mr. Stila dari Merbabu, Merapi, beberapa gunung di situnya, Bandung juga. Ya sayang lah kalau Indonesia tidak dapat 1 atau 2 tempat jadi dapat license UTMB. Itu karena kenapa Indonesia ya tadi Kang Agi bilang ya, kita punya gunung vulkano yang tidak ada di dunia yang lain, yang bisa dinikmati oleh pelari menikmati tempat itu. Sehingga ketika ada Semeru, ada Rinjani, itu orang-orang yang tidak familiar punya gunung-gunung Merapi, pelari trail itu tertarik untuk lari di lintasan di medan yang bayangkan ada gurun pasir di ketinggian kayak di Bromo. Itu kan di mana lagi di ketinggian yang bisa jadi medan berlari, pengalaman larinya gitu kan. Mana lagi ada gunung yang di atas 3000-an, gunung ada savananya di Rinjani gitu kan. Ada kawahnya. Artinya Indonesia itu sebenarnya sangat berpotensi dan menarik bagi
penikmat keindahan dengan berlari. Iya. Trail running Dieng itu- juga Dieng. Ya, pokoknya Tetap ya, penikmat santai. Oh iya. keindahan. Tapi benar, Dieng itu kan termasuk salah satu sunrise terindah kan. Iya. Ya, gitu. Jadi emang ya trail running itu harus challenging tapi juga harus indah gitu. Karena kalau cuma susah-susah doang ya juga nggak Ya, enak ngapain gitu. capek-capek gitu. Gitu. Ada view of interestnya lah, Iya. ada sesuatu yang wahnya di Nah, ini dia topiknya pas banget nih. Kira-kira kalau lokasi yang tepat buat trail running itu biasanya spesifikasinya apa aja sih? Ini bicaranya selain race ya, tapi memang kayak buat teman-teman yang pengen trail running juga tuh cocoknya itu sebenarnya di tipe jalur, medan, ketinggian, elevation gain-nya yang Ya. seperti apa? ya sebenarnya kalau di Indonesia tuh banyak semua indah kalau bagi saya mah, semua indah lah. Kalau yang nggak ada yang satu tempat yang kalau saya lewati yang tidak ada apa-apanya, pasti ada sesuatu. Jadi artinya untuk di Indonesia syarat itu sudah terpenuhi, sudah banyak. Yang tadi saya bilang tadi, satu tempat yang mempunyai keindahan, ada view of interestnya di mana sih gitu kan, itu bisa dikejar dimanapun orang. Misalnya ada air terjunnya, kayak ada kawahnya, ada sunrise-nya, ada sunset-nya gitu kan, ada savananya gitu kan, ada sesuatu yang tidak ada di luar. Di Indonesia tuh ada gitu. Di Indonesia tuh banyak sekali sebenarnya. Karena pertama menikmati dengan mata dulu Ya, ya. nah gini, perkembangan komunitas trail running itu ada di tempat-tempat yang di bawah kaki-kaki gunung. Kenapa di Bandung itu begitu pesat ya? Ya. Begitu pesat si perkembangan pelari-pelari trail, dan pelari-pelari trail Bandung itu sudah ya dibilang satu pelari yang selalu ada di podium lah, melahirkan atlet-atlet. Kenapa? Kalau di Bandung itu keluar rumah aja udah pakai sepatu bisa lari ke gunung. Ke belakang rumah udah bisa lari ke bukit itu di Bandung. Kemudian di Malang ya, Malang, daerah Malang itu juga bagus. Jawa Tengah juga ada beberapa tempat. Artinya Indonesia tuh ya kaya lah tempat untuk berlari di mana aja enak gitu. Itu, Mbak. Iya benar sekali sih, karena Indonesia itu selain karena vulkanonya yang memberikan kesan yang berbeda, juga pemandangannya bisa dinikmati dengan ini ya, walaupun ngos-ngosan gitu, tapi pokoknya tetap seneng aja gitu ya. Itu apa ya, bonus lah ketika Bonus. capek kita duduk melihat satu hamparan, ya udah nikmat hilang kan gitu kan, berapa Iya. detik udah turun lagi dengan Tapi waktu tetap jalan tuh kalau Iya. itu kadang-kadang jadi ini ya kebanyakan foto. Yang penting PB, bukan personal, biasanya foto banyak. Iya iya. Kalau dari Kang Anggi gimana untuk memilih lokasi Iya, yang nyaman gitu buat kalau trail running? lokasi trail running di Indonesia banyak. Cuma memang kita masih ini ya. Kalau lihat rute-rute lomba trail running di Indonesia, itu menggunakan rute pendakian gitu. Bahkan banyak rute yang tidak runnable gitu. Saya berapa kali gitu ya ngobrol sama peserta asing yang lomba di Indonesia, mereka bilang gila lomba di Indonesia berat-berat banget. Bukan jalur manusia itu ya. Iya, jalur manusia tapi jalur hiking, jalur orang naik gunung gitu ya, bukan jalur lari. Kalau ada perbedaan itu. Beda. Kalau kayak di UTMB itu ya, itu 170 kilo semuanya bisa dilariin kalau kuat gitu. Maksudnya kalau secara fisik kita kuat itu bisa dilariin. Kalau lomba di Indonesia 170 kilo paling 70%-nya yang bisa dilariin, 30%-nya ya memang bukan karena fisiknya, karena memang susah dilariin. Pangrango coba mau lari sekuat-kuat apa orang lari di Pangrango, wah nggak bakal bisa gitu. Karena rute itu adalah rute trekking Iya, gitu. iya. Jadi kayak lebih nanjak ya. Iya, lebih nanjak. Dan sebenarnya lomba trail running itu nggak harus ke puncak. Ya, kayak UTMB gitu ya, namanya memang Ultra Trail du Mont Blanc, mengelilingi Mont Blanc, tapi nggak naik ke puncak Mont Blanc-nya gitu. Nah, kita masih terlalu terpaku kalau bikin race itu kita harus ke puncaknya. Enggak gitu. Race itu kan kita mau berlari, bukannya mau menggapai puncak gitu ya. Kalau
mau menggapai puncak itu ikutan itu apa AFI ya. Nggak, kalau mau menggapai puncak ya ya hiking aja gitu, pergi naik gunung Atau gitu. skyrun gitu ya? Iya, atau itu lombanya skyrun gitu. Iya. Makanya kan di luar dibedain skyrun sama trail running. Kalau trail running itu nggak harus sampai puncak gitu. Jadi lari mengelilingi gunungnya itu trail running gitu. Kalau di kita masih patokannya trail running itu harus sampai puncak. Bukan patokannya, maksudnya selalunya gitu Harus ya. melewati lah ya. Ah, Harus melewati. Ya. Ini sampai puncak ini sampai puncak ini. Bahkan kadang-kadang itu sebenarnya nggak berlari jadinya gitu, itu bukan trail running gitu. Terus kadang bilang itu trail climbing gitu, karena jadi ya sambil manjat-manjat gitu. Nah mungkin kita harus bisa mengemas lomba-lomba itu ya, lombanya itu memang rute yang bisa dilariin gitu kan, namanya trail running gitu ya. Jadi harus lebih banyak rute yang bisa dilariin gitu. Tapi juga jangan road, kalau road nanti beda lagi kan, bukan trail running. Iya. Tapi nggak bisa dipungkiri loh kalau misalnya ada kayak kategori yang sampai puncak dan enggak sampai puncak, biasanya tetap banyakan yang ambil kategori yang Iya, sampai betul. puncak kan ya. Karena pemandangan. Nah, itu dia. Karena gitu. gini Mbak, di trail run itu orang-orang ada satu nilai ketika ada sesuatu yang menantang. Itu ketika ada yang menantang itu akan menjadi seksi. Iya juga sih. Itu kan puncak Rinjani dilarikan gitu kan, seksi kan, dia akan mencoba. Walaupun benar kata Kang Agi, belum tentu bisa dilariin, mana ada sih dari mana Sembalun ke puncak bisa Rinjani nih, dilariin, kecuali turunnya ya. Iya. Kalau naiknya mau 2 langkah turun 1 langkah kan itu kan ngesot kan terus. Artinya kan itu, artinya ada sesuatu yang menarik itu dari sisi apanya gitu. Ketika mencapai puncak Rinjani itu seksi. Kemudian ketika BTS Bromo Tengger Semeru, ada yang mengatakan kenapa nggak ke puncak Semeru gitu kan, hanya sampai Kalimati gitu kan. Ada yang bilang Iya, gitu, iya. katanya kan Semeru kan enggak. Ya mungkin karena pertimbangan risiko bahaya, nggak bisa setiap saat naik ke puncak Semeru Iya. kan. Kalau Rinjani itu 24 jam bisa nggak jadi masalah. Kalau ke Semeru itu di bawah jam 11, jam 10 harus turun dari puncak gitu, harus ada jam-jam tertentu, nggak boleh ada di puncak. Jadi kadang-kadang itu balik lagi bahwa menarik dan tidak menariknya itu ada sesuatu yang orang ini nilai challenge-nya, nilai tantangannya apa sih ikut lomba ini Iya. gitu Mbak. Karena kan mungkin kalau dari pemandanganku pribadi ya kan, tiap orang itu ada apa ya istilahnya keunggulannya masing-masing. Kadang dia ada yang jago di uphill, ada yang memang keunggulannya di downhill, ada yang mungkin yang di trek landai bisa lari cepat. Jadi mungkin itu yang bikin trek-trek trail running di Indonesia itu lebih variatif dan lebih menantang gitu. Karena kadang kita ngerasa oh kita udah jago di uphill, ternyata begitu di downhill kegocek kayak gitu kan. Iya. Ya, tapi kalau berbicara tentang event trail running nih, kalau biasanya yang lagi hype banget atau yang biasanya lagi tenar di Indonesia itu, setuju nggak sih kalau ternyata itu relate dengan kepopuleran dari gunungnya sendiri? Misal kayak di Rinjani, Rinjani itu kan gunungnya populer. Setuju. Kalau ada event trail running di Rinjani, pasti biasanya eventnya juga ikut Ya. naik daun. Itu kira-kira gimana? Ya betul sekali Mbak. Orang gini Mbak, orang ikut race buah lomba itu pertama satu tempatnya populer atau tidak. Oke. Kedua adalah penyelenggaranya. Penyelenggaranya siapa sih? Biasanya dilihat gitu. Apalagi dilihatnya di ranking. Siapa ya? Siapa sih ya? Gitu kan. RD-nya siapa sih? Gitu Oh kan. ya, Ardi ya. RD-nya siapa sih? Ketika RD-nya adalah mantan pelari, pasti dia akan berpikir menyiapkan rute itu idealnya ketika dia menjadi atlet. Ngerti nggak? Orang-orang jadi saya gini, race yang baik itu, ya, lomba itu muncul dari para mantan atlet trail running itu sendiri. Ya, Iya, iya. ngerti? Ada beberapa race yang mungkin nggak lagi, ya pasti pengalaman lah. Kok begini sih? Siapa sih? Oh ya, Iya, RD-nya. iya. Ya gitulah. Ada timbal baliknya. Ketika dia jadi RD, dia tuh pernah merasakan enaknya berlari, membuat lomba itu seperti ini, dia diterapkan di lomba itu Mbak. Itu kalau saya pribadi, saya ikut lomba ini, siapa sih RD-nya, siapa sih penyelenggaranya, itu. Ternyata itu faktor penting juga Oh ya. iya, karena keselamatan kita ya Iya. dari jalur yang dibuat itu.
Karena mungkin kalau misalnya yang dari jebolan atlet itu lebih teliti juga ya. Dia punya pengalaman. Iya. Dia punya pengalaman lari di mana-mana. Makanya sekarang banyak RD itu ditarik dari mantan-mantan atlet untuk ya. Oke. Oh iya, diterima. Kalau dari Kang Anggi? Iya, karena kan ya kita lebih ngerti apa yang menjadi kebutuhan pelari gitu kan karena kita juga pelari, kita tahu gitu, oh kalau pelari itu butuh water sessionnya begini gitu ya, butuh makanannya begini gitu. Kalau dia penyelenggaranya nggak punya latar belakang lari kan dia nggak ada experience. kadang orientasinya ke profit gitu. Itu yang Kalau banyak. orientasinya ke profit, waduh bahaya lah gitu, karena nanti banyak hal-hal yang terutama yang berkaitan dengan safety itu mereka tinggalkan gitu, karena orientasinya bukannya mau bikin event yang bagus, bikin event yang aman, bikin event yang menarik, tapi orientasinya gimana caranya bisa dapat untung gitu. Makanya kalau dilihat banyak race-race yang bagus memang lahirnya dari komunitas, dari orang yang dia penggiat, kemudian dia bikin race karena dia pengen, wah mungkin dia punya pengalaman sebelumnya dia ikut race, waduh harusnya race-nya bisa begini nih, atau dia punya pengalaman, oh kalau gue ikut race di luar negeri begini, kenapa ikut race di Indonesia begitu gitu ya. Gitu ya. Nah, gitu kan harusnya kan punya standar yang sama gitu. Makanya kemudian banyak race-race yang diminati, benar kata Kang Danang, yang diminati karena dia lihat siapa race directornya, siapa pengelolanya, siapa community partnernya gitu. Karena nanti dari situ akan kelihatan kualitas race-nya gitu. Terus kemudian kalau tadi pertanyaannya tentang gunungnya indah, pasti gitu, karena ya itu kan kita lari capek, kalau pemandangannya gitu aja gitu kan kayaknya ya nambah capek kita gitu ya. Kan kalau lari capek pemandangannya bagus, wah tenang hati kita lah, pengen lari lagi deh gitu. Jadi kalau udah capek, aduh gini lagi, ya kurang lah daya tariknya lah gitu. Iya, makanya Benar, ada satu gunung di Indonesia yang kalau memang itu gunungnya aman untuk dilalui, itu yang di Kartens itu. Itu akan mendatangkan pelari-pelari dunia sekaligus yang summit. Ya kan? Iya sih. Biasa kan? Iya, tapi tapi kemudiannya itu juga mah ya. itu kan panjang. Iya, benar-benar. Iya sih. Nah, itu kalau bicara gunung di Indonesia yang paling top kan Serpent Summit itu kok nggak dibuat satu race kayak di Elbrus gitu. iya. Berarti kalau untuk trail running sendiri mungkin kalau secara umum orang yang kayak pengen ikut event itu biasanya memang pertama yang dilihat tempat ya atau lokasi gitu. Karena itu kalau dari analisa itu semakin populer gunung tersebut diadakan event biasanya memang ramai banget gitu. Tapi ternyata kalau berbicara lebih deep lagi itu yang dilihat race directornya ya. Siapa penyelenggaranya lah. Iya betul. Tapi mungkin keindahan Pak ini gini, karena kalau dalam satu race yang pengalaman saya ikut race atau bikin race, sebenarnya yang bener-bener pengen berlomba gitu, yang bener-bener pengen juara gitu ya, bener-bener pengen naik podium, itu mungkin paling cuma 10%-nya lah dari total seluruh peserta gitu. Setuju sih. Nah, iya. itu yang nggak peduli sama apa gunungnya gitu, yang penting apa hadiahnya gitu. Sisanya 90% itu yang orang pengen foto banyak gitu, dapat koleksi medal ya. Medal, dapat jersey finisher Jersey gitu. finisher. Jadi 90%. Kalau yang serius banget paling cuma 10% gitu. Ini dia sisanya. masuk yang 10%, Enggak. 90%. Kelihatan sih. Oke, makasih ya cerita-ceritanya ini keren banget sih Egerian. Ternyata di dunia trail running itu banyak banget yang yang terjadi di balik layar gitu. Ternyata kita juga harus tahu nih tentang lokasinya, kemudian kalau jadi biar siapa penyelenggara acaranya, dan tidak lupa juga harus ada latihan selama 3 bulan minimal kalau memang pengen ada target tertentu lah ya, karena trail running ini olahraga yang cukup kompleks, ada naik gunungnya, kemudian ada kecepatannya, kemudian ada target waktunya. Jadi buat Egerian jangan lupa untuk
tetap latih fisik, cari teman yang berpengalaman, dan intinya sih pokoknya belajar terus dan jangan DNF gitu. Harus Ada lagi tetap Mbak, finish. Oh, ada lagi. selain fisik ini, trail running itu ada nilai-nilai. Di sana itu ada ketekunan, keberanian, ketabahan, dan ada petualangan. Tuh, keren banget ternyata. Orang lari di atas 50 kilo kalau nggak tekun ya balik kanan kan ya. Balik orang harus kanannya cara naik, mau ya. lanjut atau mau... Orang harus lari malam hari kalau 100 itu kan harus ada keberanian kan. Iya. Kalau orang nggak punya daya petualangan untuk apa gitu dia harus Iya, mencapai terutama target. kalau misalnya jaraknya Iya, panjang itu panjang kan itu. tetap biasanya nggak, jarak antar pesertanya juga jauh-jauh gitu ya. Ya Eigerian, akhirnya kita berada di penghujung acara Bincang Alam Bebas, dan jangan lupa tonton episode-episode selanjutnya di channel YouTube Eiger Adventure. Sampai jumpa.